Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, di MI Asma'iyah kelas 4 hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran Akidah Akhlak. Sebelum pelajaran ini kita mulai, mari sama-sama kita membaca doa. Kita buka dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Setelah kemarin kita membahas tentang Asmaul Husna, saya ulangi lagi, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Jadi Asmaul Husna itu jumlahnya ada 99. Jadi nama-nama Allah yang baik atau sifat-sifat Allah yang agung itu jumlahnya ada 99. Di antara dari 99 kemarin kita telah membahas Asmaul Husna Al-Mu'min, yang artinya Allah Maha Pemberi keamanan. Terus yang kedua kemarin kita juga telah membahas Asmaul Husna Al-Azim, yang artinya Allah yang Maha Agung. Terus kemarin kita juga sempat membahas Asmaul Husna Al-Adlu, yang artinya Allah Zat yang Maha Adil. Sekarang anak-anak buka kitabnya halaman 16. Pada halaman 16 ini Pak Sukron akan menjelaskan lanjutan dari Asmaul Husna Al-Hadi. Al-Hadi artinya Allah Zat yang Maha Pemberi petunjuk. Jadi di sini Allah mensifati dirinya dengan Al-Hadi, yang artinya Allah Zat yang Maha Pemberi petunjuk. Petunjuk Allah berupa taufik dan hidayah. Taufik sendiri adalah kekuatan dalam melakukan sesuatu. Adapun hidayah adalah pemahaman yang didapat setelah mendengar seruan Allah. Jadi Al-Hadi itu artinya Allah Maha Pemberi petunjuk. Petunjuk Allah itu berupa taufik dan hidayah. Taufik sendiri adalah kekuatan dalam melaksanakan sesuatu. Misalnya ketika terdengar suara azan, kalian diberikan taufik oleh Allah sehingga kalian mampu melaksanakan sholat dengan berjamaah. Itu adalah termasuk taufik dari Allah, kekuatan dari Allah sehingga kalian mampu melaksanakan perintah Allah yang berupa sholat jamaah. Adapun hidayah adalah pemahaman yang didapat setelah mendengar seruan Allah. Jika kalian mendengar azan, maka secara otomatis otak kalian akan faham bahwasanya itu adalah azan, seruan Allah atau panggilan Allah kepada seluruh umat manusia agar kita senantiasa melakukan sholat secara berjamaah. Jadi saya ulangi lagi, di sini Asmaul Husna yaitu Al-Adlu, yang Al-Hadi maksud saya. Al-Hadi yang artinya Allah Maha Pemberi petunjuk. Petunjuk Allah itu bisa berupa taufik dan hidayah. Taufik sendiri adalah kekuatan dalam melaksanakan sesuatu. Hidayah adalah pemahaman yang didapat setelah mendengar seruan Allah. Coba kalian perhatikan orang yang tunanetra ketika sedang berjalan. Orang yang buta ketika sedang berjalan, dia selalu ditemani dengan sebuah tongkat. Tongkat itulah yang memberi panduan dan memberi petunjuk tempat yang akan dilaluinya. Tongkat tersebut berfungsi sebagai petunjuk sehingga terhindar dari menabrak dinding, terperosok ke dalam lubang, atau menabrak orang. Jadi hidayah itu seperti digambarkan di sini seperti tongkat.
Jadi tongkat itu sebagai jalan untuk orang buta agar orang tersebut tidak nabrak jalannya atau tidak terperosok ke dalam lubang. Jadi hidayah itu diumpamakan seperti tongkat atau seperti lilin yang selalu menerangi kita agar kita bisa membedakan jalan yang benar dan jalan yang salah. Terus Asmaul Husna yang berikutnya adalah Al-Hakam. Al-Hakam artinya Allah, zat yang maha mengadili atau hakim yang paling adil. Jadi hakim yang paling adil adalah Allah. Tiada hakim yang paling adil. Semua pasti pernah melakukan kesalahan kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena Allah di sini mensifati dirinya dengan Al-Hakam yang artinya zat yang maha mengadili atau hakim yang paling adil. Kalian tentu tahu hakim yang memimpin suatu persidangan di ruang sidang. Hakim adalah orang yang memberikan keadilan baik kepada terdakwa atas kesalahan yang diperbuatnya maupun kepada korban dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Keadilan yang diberikan oleh manusia kepada yang lainnya bersifat tidak mutlak, tetapi keadilan yang Allah berikan kepada makhluknya merupakan keadilan yang sebenarnya. Kalau hakim di dunia ini itu masih bisa disuap. Misalnya si A melakukan kejahatan, mentang-mentang kaya dia menabrak orang, dia tidak mau dipenjara. Akhirnya hakimnya tadi disuap, diberi uang, sehingga pada waktu sidang hakim memutuskan bahwasanya si A, si penabrak yang kaya, tidak dipersalahkan. Yang dipersalahkan adalah yang naik sepeda. Karena apa? Dia seorang miskin yang tidak mampu membayar hakim. Jadi keputusan hakim itu tergantung pada besarnya nominal yang diberikan atau besarnya suapan. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dibeli, itu tidak bisa disuap, karena Allah mensifati dirinya dengan Al-Hakam, zat yang maha mengadili atau hakim yang paling adil. Diceritakan seorang yang kaya itu bukanlah orang yang memiliki harta benda, bukan orang yang mempunyai mobil mewah yang banyak, bukan orang yang mempunyai harta, mempunyai rumah gedung, tetapi seorang yang kaya itu seorang yang tidak mampu dibeli dengan harta atau bumi dan seisinya. Karena apa? Dia tidak bisa dibeli sehingga harta ini tiada gunanya, berarti dia termasuk orang yang paling kaya. Jadi Pak Sukron ulangi lagi, Allah Subhanahu wa taala selain memiliki Asmaul Husna atau sifat-sifat yang tadi Pak Sukron sebutkan, Allah juga memiliki nama Al-Hakam yang artinya Allah zat yang maha mengadili atau hakim yang paling adil. Adapun ringkasan dari pembelajaran Asmaul Husna, yaitu Asmaul Husna, Pak Sukron ulangi lagi, adalah Asma artinya nama, Husna artinya baik. Jadi Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik. Nama-namanya siapa? Nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna sendiri jumlahnya ada 99. Dan 5 di antara Asmaul Husna yang berjumlah 99 adalah sebagai berikut yang kemarin dijelaskan Pak Sukron. Mulai dari Al-Mu'min yang artinya Allah maha pemberi keamanan. Jadi yang memberikan kita rasa aman, yang memberikan kita pertolongan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua Al-Azim yang artinya maha agung. Di dunia ini tiada yang lebih besar keagungannya, tiada yang lebih besar kekuasaannya. Yang lebih besar kekuasaannya adalah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Allah mempunyai sifat Al-Adlu yang artinya maha adil. Jadi tiada seorang pun yang mampu berbuat adil di dunia ini, baik kepada dirinya maupun kepada orang lain, karena setiap orang mempunyai hawa nafsu, mempunyai kesalahan. Yang mampu melakukan suatu keadilan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Berikutnya Al-Hadi artinya Maha Pemberi petunjuk. Jadi yang bisa memberikan kita petunjuk itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti umat Islam. Umat Islam diberikan Allah petunjuk melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan diturunkan kitab Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu nama lainnya Al-Hadi sebagai petunjuk bagi orang Islam yang mau belajar dan mau memahaminya, Pak. Al-Quran itu kan hanya sebuah mushaf, sebuah lembaran. Bagaimana dia bisa memberikan petunjuk? Memang Al-Quran itu sebuah kitab, sebuah tulisan. Tetapi kita ketika mau membaca, mau memahaminya, maka kita akan mendapatkan ilmu atau pengetahuan sehingga kita tidak tersesat. Selanjutnya Allah mempunyai sifat Al-Hakam yang artinya maha mengadili. Jadi hakim yang paling adil adalah Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika kiamat besok kita akan dihakimi oleh Allah. Kita akan ditanyakan tentang nikmat yang telah diberikan, apakah kita sudah mensyukurinya, tentang titipan Allah yang diberikan kepada kita seperti mata, kaki, tangan, apakah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya ataukah kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Semua besok akan dipertanyakan dan kita harus mempertanggungjawabkannya. Di akhirat kita tidak bisa bohong, karena apa? Yang memberikan kesaksian adalah bukan mulut kita tetapi tangan kita, kaki kita, dan mata kita, dan semua anggota yang telah dititipkan Allah kepada kita. Selanjutnya anak-anak dibuka halaman 18. Pada halaman 18 ada sebuah pertanyaan. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Ayo berlatih bab 2. Di situ ada silang-silangan pilihan jawaban pilihan ganda mulai nomor 1 sampai nomor 15 sampai halaman 20. Itu kalian jawab. Terus dilanjut yang B. Isilah soal-soal berikut dengan benar 1 sampai 5, dan yang terakhir C, jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Itu nanti kalian kerjakan semua. Sebelum mengerjakan dibaca dulu bab 2, bab Asmaul Husna, biar kalian lebih paham. Jadi sebelum mengerjakan kalian baca lagi bab 2 tentang Asmaul Husna. Setelah itu kalian isi pertanyaan silangannya, lanjut ke yang B dan C. Setelah diisi, bebas mau di kitab atau di buku tulis, kalian foto dan kalian kirim ke WA pribadinya Pak Sukron. Mungkin itu keterangan dari Pak Sukron, kurang lebihnya Pak Sukron mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.